Video ini untuk kalian yang sering mengalami ketindihan. Saya akan bagikan tips bagaimana menggunakan kondisi ketindihan untuk memicu belajar, entah itu lucid dreaming atau proyeksi astral. Jadi saya dulu tidak belajar secara khusus, saya tidak belajar meditasi, saya tidak belajar proyeksi astral. Artinya saya melewati semua fenomena, mengalami dulu baru belajar tentang teorinya. Nah, banyak hal yang orang sebetulnya alami, peristiwa yang saya ceritakan ini, tidak harus dia belajar proyeksi astral atau lucid dreaming. Cuma karena tidak tahu bahwa itu adalah gejala yang bisa memicu kita melakukan proyeksi astral maupun lucid dreaming, jadi tidak bisa memanfaatkan. Coba sekarang kalian kembali lagi, mungkin kamu pernah mengalami satu saat kamu sangat lelah, kemudian kamu tidak bisa membedakan apakah kamu itu sudah tidur atau belum. Jadi kondisi-kondisi antara yang saya katakan, gejala-gejala yang aneh, kamu sadar saat bermimpi atau kamu mengalami tubuhmu terpisah, itu biasanya terkait dengan kondisi ketika kita kelelahan. Jadi saya dulu ingat ketika saya rutin berdoa setiap malam, misalnya kalau di Kristen itu ada doa rosario, doa yang pakai bulir, dan ini ada di semua tradisi agama. Ketika kamu berdoa secara ritmik, ada ritmenya, itu membuat kamu teratur dan konsekuensinya kamu mengalami jenuh, kemudian mengantuk. Maka biasanya orang yang melakukan doa semacam itu, kemudian atau kamu melakukan aktivitas meditasi, akhirnya jatuh tertidur. Jadi ketika kamu diam, tubuhmu itu merespon bahwa kamu ingin beristirahat. Tapi ketika kamu tetap beraktivitas, ini yang menjaga kesadaran. Maka fungsi-fungsi bulir-bulir tadi itu untuk menjaga konsentrasi. Nah, apa yang saya alami dulu sering waktu melakukan itu ngantuk, pengen tidur, tapi karena dipaksa, akhirnya sebetulnya kondisinya saya sudah pengen tidur, tapi selalu saya gagalkan karena saya menjaga kesadaran. Dan akhirnya apa? Ketika kamu berdoa atau aktivitas yang kamu diam dengan menjaga kesadaran, yang tadinya waktu melakukan kamu ngantuk, tapi setelahnya kamu justru tidak lagi menjadi mengantuk. Nah, akhirnya fenomenanya terjadi ketika setelah itu berangkat tidur. Ada fenomena-fenomena yang aneh, dan ini kebanyakan dialami banyak orang, karena ya kita pasti punya ketakutan akan roh-roh halus dan sebagainya. Jadi ini yang memicu kemudian muncul penampakan yang aneh-aneh. Karena sebetulnya tadi waktu kamu melakukan aktivitas itu kamu sudah memberi sinyal ke tubuhmu tidur, tapi kamu selalu menjaga kesadaranmu. Akhirnya ketika kamu berangkat tidur beneran, pikiranmu yang terjaga tadi masih dalam pemrograman. Nah, kondisi inilah yang memicu kamu masuk di kondisi antara setengah sadar. Kemudian biasanya berlanjut pada ketindihan atau keterpisahan tubuh dan sebagainya. Oke, jadi fenomena yang dulu saya alami ternyata itu membantu banyak saya belajar tentang spiritualitas. Spiritualitas bukan tentang kamu melihat makhluk gaib, tapi tentang kesadaran, eksistensi yang melampaui batasan fisik. Jadi fenomena, baik itu mimpi yang disadari, atau kamu melihat tubuhmu terpisah, itu memberi pelajaran bahwa ada eksistensi, kamu merasa dirimu ada, tapi tidak selalu dalam wadah tubuh fisikmu. Jadi proyeksi astral, keterpisahan tubuh, out of body experience istilahnya, kemudian dibandingkan secara riset dengan peristiwa mati suri, itu memberikan tanda-tanda yang sama. Tanda bahwa ada kemungkinan besar kesadaran itu di luar tubuh fisik kita. Oke? Jadi dengan kamu sering mengalami atau secara sengaja mengakses eksistensi atau kondisi kesadaranmu ketika kamu tidak melibatkan tubuh fisik, ini akan memberikan kamu pengalaman kesadaran bahwa kamu itu bukan fisik. Kamu hanyalah sebuah aktivitas dari suatu kondisi kesadaran. Dan kesadaran ini sendiri bisa berikut fisikmu, bisa tanpa fisik maupun panca inderamu.
Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan trik ini supaya kamu bisa belajar bertahap ya, karena butuh berulang-ulang mengkondisikan untuk nanti kamu bisa mengalami lucid dreaming atau sadar saat bermimpi maupun proyeksi astral. Jadi, seperti yang tadi saya ungkapkan, kuncinya adalah bagaimana membuat tubuhmu lelah dan beristirahat, tapi saat itu juga kesadaranmu masih bisa kamu kendalikan. Poinnya ke sana. Ketika kamu dalam keseharian mungkin lelah, ya kan, entah kamu aktivitas kerja, aktivitas fisik dan sebagainya, kamu bisa gunakan hal ini. Itu sebabnya di tutorial yang sebelumnya, bagaimana memanfaatkan tidur sebagai meditasi untuk memecahkan masalah, saya buat diri saya selelah mungkin. Karena dengan demikian makin mudah mengelabui tubuh fisik kita. Jadi seperti biasa kamu bisa melakukan meditasi untuk menjaga kesadaran, ya kan. Ini praktek yang terpisah. Kamu bisa lakukan ketika kamu berangkat tidur, saat tubuhmu lelah. Bagaimana kamu buat tubuhmu nyaman, lalu pergilah tidur. Berbaringlah dengan kondisi yang alami, tangan di samping kanan kirimu, tutup mata, kemudian biarkan dirimu selama mungkin, selama mungkin, tidak mengubah posisi, tidak merespon apapun nanti gejala-gejala yang muncul. Supaya apa? Supaya alam bawah sadarmu membaca bahwa kamu akan berangkat tidur. Nah, mungkin nanti perjalanan rata-rata ya sekitar 20 sampai 30 menit akan timbul gejala paralisis atau ketindihan. Kalau tidak, gejala keterpisahan tubuh atau mimpi yang tengah sadar. Kenapa demikian? Ya karena tubuhmu sebetulnya sudah sangat lelah tertidur, tapi kesadaranmu masih mencoba terjaga, masih di antara gelombang kesadaran yang biasanya. Nah, kamu juga perlu cermati, kalau kamu gampang tertidur, maka ini agak sulit, tapi kamu bisa menggeser jam tidurmu lebih awal, karena ini akan mempengaruhi ritme sirkadianmu. Jadi bertahanlah dalam posisi tidur, telentang, tangan di samping kanan kiri, jangan bergerak, jangan bergeser, apapun, pokoknya tetap dalam posisi itu. Kemudian nanti kamu perlu ingat-ingat, ketika kamu merasakan kondisi seperti paralisis, sleep paralysis atau ketindihan, itu rasanya biasa seperti ditindihi, ya kan, dadamu sesak, nafasmu mulai berat. Nah, hal yang paling sulit adalah bagaimana kamu secara emosional tetap stabil. Karena rata-rata orang takut dan orang di lingkungan kita itu banyak percaya gangguan makhluk halus. Dan ini sangat-sangat berpengaruh nanti dalam proses belajarmu. Ya, jadi ketika tubuhmu mau berbalik, pertahankan, jangan bergerak. Kalau ada gatal, jangan digaruk. Mau menggeser kepala, jangan dilakukan. Pokoknya pertahankan tetap dalam kondisi yang tidak melakukan apapun. Ketika kamu sudah mengalami tekanan, nafasmu terasa berat, ada suara menderu, atau seperti geringgingan kesemutan. Nah, saat itu pula kamu mulai memberitahu dirimu sendiri bahwa kamu tetap terjaga. Saya tetap terjaga. Jadi fenomena apapun setelahnya, kamu coba untuk tetap terjaga dan pertahankan itu. Langkah pertama pertahankan. Sebelum nanti kamu bisa bermanuver dalam mimpimu atau melakukan proyeksi astral. Jadi ini tips sederhana. Silahkan kamu coba. Tidak ada rumus yang baku untuk belajar proyeksi astral maupun lucid dreaming. Hal yang perlu kamu selalu jaga adalah bagaimana kamu tetap rileks. Kamu takut itu akan gagal, kamu euforia, kaget itu juga akan membangunkan tidur tubuh fisikmu. Sampai di sini videonya. Kalau kalian suka, berikan like, silakan share, berikan komentar, ceritakan pengalaman kalian. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.